Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismato Furqon dengan NIM 2205 1204133. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi tugas akhir dari metodologi penelitian. Yang pertama, judul saya yaitu analisis pemanfaatan website sebagai media e-portfolio berbasis HTML dan CSS menggunakan metode waterfall. Kemudian bab 1 pendahuluan, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang pesat di era digital ini membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan dan profesional. Salah satu hal yang semakin penting adalah cara individu mempresentasikan diri, baik dalam dunia akademis maupun di dunia kerja. Disinilah peran media digital sebagai website menjadi sangat penting. Website sebagai platform berbasis internet kini menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan diri dan memamerkan kemampuan serta prestasi melalui media e-portfolio. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa saja fitur utama yang harus ada dalam e-portfolio berbasis website untuk menarik perhatian pengguna. Yang kedua, bagaimana cara mengoptimalkan pengguna HTML dan CSS dalam pembuatan e-portfolio agar lebih fungsional dan estetis. Yang ketiga, apa perbedaan signifikan antara e-portfolio berbasis website dan portofolio tradisional dalam hal aksesibilitas dan pembaruan informasi. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, menganalisis pemanfaatan website sebagai media e-portfolio. Yang kedua, mengeksplorasi bagaimana e-portfolio dapat meningkatkan presentasi diri. Yang ketiga, mengidentifikasi keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan portofolio berbasis website. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta penerapan yang baik dan benar. Yang kedua, bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang terorganisir, inspirasi, dan referensi. Yang ketiga, bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam membangun relasi. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya akan membahas portofolio yang dibangun menggunakan teknologi website berbasis HTML dan CSS tanpa mencangkup platform atau format lain. Yang kedua, penelitian ini tidak akan membahas fitur tambahan, melainkan hanya akan fokus pada penyajian informasi. Selanjutnya ada bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu e-portfolio. E-portfolio adalah sebuah portofolio digital yang digunakan untuk menyimpan, mengorganisir, dan menampilkan hasil karya, pencapaian pengalaman, serta keterampilan individu dalam format elektronik. E-portfolio berbasis teknologi digital ini memungkinkan pengguna untuk menampilkan informasi secara terstruktur dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet. E-portfolio biasanya terdiri dari berbagai elemen multimedia seperti teks, gambar, video, atau dokumen yang dapat memperlihatkan berbagai aspek kemampuan dan pencapaian seseorang. Selanjutnya yang kedua ada HTML. HTML adalah bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur dan konten dari halaman web. Dengan menggunakan HTML, pengguna dapat mengatur teks, gambar, video, dan elemen multimedia lainnya agar dapat ditampilkan dengan cara terstruktur dan menarik di browser web. HTML tidak dianggap sebagai bahasa pemrograman karena tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan logika atau fungsi dinamis. HTML hanya berfungsi untuk menandai dan menyusun konten. Selanjutnya ada komponen utama HTML. Yang pertama ada tag. HTML terdiri dari berbagai tag yang digunakan untuk mendefinisikan elemen di dalam dokumen. Yang kedua ada atribut. Tag HTML dapat memiliki atribut yang memberikan informasi tambahan tentang elemen tersebut. Yang ketiga ada dokumen. Dokumen HTML disimpan dalam file yang dapat dibuka dan dibaca oleh browser web. Selanjutnya ada fungsi HTML. Yang pertama yaitu menyusun struktur halaman. Yang kedua, menampilkan konten multimedia. Yang ketiga, membuat hyperlink. Yang keempat, integrasi dengan CSS dan JavaScript. Selanjutnya yaitu ada CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet yang berfungsi untuk memisahkan konten dari presentasi visual dalam pengembangan web.
Dengan CSS, pengembang dapat mengontrol berbagai aspek tampilan halaman web termasuk tata letak, warna, font, dan elemen visual lainnya. CSS memungkinkan pembuatan desain yang konsisten dan menarik di seluruh situs web. Selanjutnya, komponen utama CSS. Yang pertama ada selektor. Selektor digunakan untuk memilih elemen HTML yang akan diberi gaya. Kemudian yang kedua ada properti. Properti adalah atribut yang ingin diubah. Kemudian ada value. Value adalah nilai yang diberikan pada properti. Selanjutnya yaitu fungsi CSS. Yang pertama yaitu mengatur tampilan. Yang kedua membuat tata letak. Yang ketiga memisahkan konten dari presentasi. Yang keempat responsivitas. Yang kelima meningkatkan aksesibilitas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan website sebagai media e-portfolio. Website e-portfolio merupakan situs web yang berfungsi sebagai koleksi digital dari berbagai dokumen dan hasil karya seseorang. Ini menyakup informasi tentang data diri, keterampilan, proyek yang telah diselesaikan, serta pengalaman kerja dengan menggunakan website. Individu dapat dengan mudah menunjukkan prestasi mereka kepada pihak lain. Sekarang kita lanjut ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis secara mendalam pemanfaatan website sebagai media e-portfolio berbasis HTML dan CSS. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan konsep dan penerapan teknologi web, tetapi juga untuk mengeksplorasi bagaimana elemen desain dan teknis pada website dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Di sini saya menggunakan metode waterfall. Contohnya seperti gambar yang ada di PPT ini. Yang pertama yaitu analisis, kedua perancangan, ketiga implementasi, dan keempat pengujian. Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode waterfall. Model waterfall SDLC atau System Development Life Cycle adalah sebuah metodologi untuk merancang dan membangun sistem perangkat lunak, yaitu perancangannya bertahap mengalir ke bawah seperti air terjun. Berikut ini adalah penjelasan tentang tahapan-tahapan metode waterfall. Yang pertama, analisis. Tujuan dari tahapan analisis adalah untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Yang kedua yaitu perancangan. Tahapan perancangan merupakan tahap merancang konsep desain e-portfolio yang akan dibuat. Pada tahap perencanaan dibuat gambar flowchart. Yang ketiga, implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap untuk menerapkan rancangan yang telah dibuat ke dalam program HTML dan CSS. Yang keempat, pengujian. Tahap pengujian merupakan tahap untuk mencoba apakah ada bug atau error pada website e-portfolio. Kemudian yang terakhir di sini saya menggunakan metode analisis data. Tujuan dari tahap analisis adalah untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan lembaga, sehingga perencanaan model dapat dianalisis sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Setelah menganalisis masalah, langkah selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan penelitian. Analisis data yang penulis lakukan adalah kebutuhan-kebutuhan apa saja yang ada pada e-portfolio dan desain e-portfolio yang akan dibuat. Langkah awal penulis untuk membuat website e-portfolio adalah membangun sebuah rancangan. Rancangan yang dimaksud terdiri dari activity diagram dan use case diagram. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari kedua yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu activity diagram. Berikut ini adalah contoh gambar dari activity diagram. Diagram aktivitas menggambarkan aliran aktivitas yang berbeda dari sistem yang direncanakan. Bagaimana setiap aliran dimulai, keputusan apa yang dapat dibuat, dan bagaimana akhirnya. Aktivitas diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Selanjutnya yang kedua yaitu use case diagram. Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi tipikal antara pengguna
atau user. Suatu sistem dan sistem di-grade melalui cerita sistem. Use case diagram terdiri dari aktor dan interaksi. Aktor ini dapat berupa orang, perangkat keras, sistem lain, atau mereka yang berinteraksi dengan sistem. Contohnya seperti gambar yang ada di atas. Sekian, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.